Di video kali ini saya mau membahas tentang tanaman minba. Herbal yang satu ini dipercaya katanya bisa membantu teman-teman yang diabetes untuk mengontrol gula darahnya. Teman-teman jangan kemana-mana ya, tonton video saya sampai selesai. Shumaila Cakes, kue rendah karbo yang enak. Hai teman-teman, saya Tejika. Channel ini akan selalu berisi informasi seputar diabetes dan gaya hidup sehat. Buat teman-teman yang diabetes atau kepingin tahu gaya hidup sehat, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng ting-tong supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya upload video baru. Teman-teman, dalam salah satu video saya tentang 10 tanaman herbal yang dipercaya katanya bisa membantu memperbaiki kondisi teman-teman yang diabetes, disebutkan salah satu tanaman herbalnya adalah tanaman minba. Tanaman yang satu ini atau herbal yang satu ini dipercaya katanya bisa membantu mengontrol kadar gula darah teman-teman yang diabetes. Buat teman-teman yang belum mengenal herbal yang satu ini, yuk simak pembahasan dari saya. Ada beberapa poin pembahasan yang akan saya sampaikan ke teman-teman. Yang pertama, kandungan dari tanaman minba. Yang kedua, khasiat atau manfaat dari tanaman minba. Dan yang ketiga, cara mengkonsumsinya. Yang pertama, kandungan dari tanaman minba. Tanaman minba masuk ke Indonesia sejak 1500 tahun yang lalu. Tanaman ini berasal dari India. Tanaman ini banyak tumbuh di negara-negara lain seperti Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan juga Iran. Kalau di luar negeri dikenal dengan nama neem tree atau pohon minba. Sedangkan di negara kita itu banyak tumbuh di Pulau Jawa, Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Madura. Tanaman yang satu ini mengandung karbohidrat, banyak sekali vitamin, protein, dan juga mineral-mineral. Bioaktif atau senyawa aktif dalam tanaman yang satu ini yang dipercaya katanya bisa membantu memperbaiki kondisi berbagai macam penyakit adalah flavonoid, alkaloid, steroid, dan sebetulnya masih banyak lagi. Sedangkan bagian dari tanaman ini yang digunakan sebagai herbal adalah hampir keseluruhan dari bagian tanamannya teman-teman. Seperti bunga, kemudian bijinya, kulit pohonnya, ranting, dan daun. Yang kedua, manfaat dan khasiat dari tanaman minba. Hampir keseluruhan dari bagian dari tanaman ini atau herbal yang satu ini digunakan untuk mengatasi berbagai macam keluhan atau penyakit. Contohnya, ekstrak dari kulit kayunya itu dikatakan bisa menyembuhkan penyakit malaria dan permasalahan pada kulit. Kemudian bunganya katanya bisa mengobati wasir dan cacingan. Belum lagi rantingnya, katanya bisa mengobati batuk dan asma. Selain itu, daunnya juga dipercaya bisa memperbaiki kondisi diabetes. Untuk pengobatan diabetes, rupanya herbal yang satu ini sudah digunakan sejak 3000 tahun yang lalu dalam pengobatan Ayurveda. Katakan bahwa senyawa-senyawa aktif dalam herbal yang satu ini memiliki sifat hipoglikemik, kemudian juga katanya bisa membantu mengontrol kadar gula darah, serta bisa membantu meregenerasi sel beta pada pankreas. Kemudian senyawa aktifnya juga katanya dikenal bisa membantu memperbaiki sensitivitas dari hormon insulin. Efek hipoglikemik atau membantu teman-teman dalam rangka menghambat kenaikan gula darah itu katanya efeknya sama seperti glibenclamid. Glibenclamid adalah salah satu bahan
pembuatan obat-obatan penurun gula darah. Yang ketiga, cara mengkonsumsinya. Untuk cara mengkonsumsinya, ternyata ada yang mengunyah daunnya langsung loh teman-teman, padahal pahit. Kemudian ada juga yang menyarankan untuk merebus 20 lembar daun mimba dengan 1 liter air selama 5 menit, kemudian diminum atau dikonsumsi pagi dan sore. Ada lagi yang menyarankan 7 lembar daun mimba direbus dengan 2 gelas air sehingga menjadi 1 gelas dan dikonsumsi pagi dan sore. Tapi teman-teman, kalau teman-teman mengalami kondisi autoimun terutama sakit lupus, teman-teman tidak boleh mengkonsumsi herbal yang satu ini berbarengan dengan obat-obatan autoimun. Dikhawatirkan daun mimba ini akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh teman-teman. Kemudian teman-teman juga nggak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi obat yang satu ini. Dikhawatirkan akan menimbulkan efek hipoglikemik yang berlebihan atau terlalu rendah kadar gula darah teman-teman. Nah, sekarang teman-teman udah tahu ya apa itu tanaman mimba, kandungannya, manfaatnya, dan juga cara mengkonsumsi. Tapi teman-teman, keberhasilan atau efektivitas dari herbal yang satu ini dalam rangka menurunkan kadar gula darah itu bervariasi ya teman-teman, tergantung dari kondisi diabetes teman-teman. Dan yang kedua, tergantung juga dengan pola makan teman-teman. Kalau sifat dari herbal yang satu ini hanya membantu mengontrol kadar gula darah, maka seperti biasa herbal yang satu ini hanya kita sebut sebagai suplemen. Kalau teman-teman ingin menormalkan gula darah secara alami, teman-teman bisa ikuti 5 tips yang saya bagikan di video saya. Kalau teman-teman mengikuti ke-5 tips tersebut, teman-teman akan menormalkan gula darahnya secara alami dalam jangka waktu yang panjang tanpa efek samping. Demikian video saya kali ini tentang tanaman herbal mimba. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa tuliskan di bawah kalau ada pertanyaan dan bagikan ke teman-teman yang mungkin membutuhkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam! Sumaila Cakes, kue rendah karbo yang enak.